Pemirsa, Oki Agustina melayangkan somasi kepada mantan suaminya Gunawan Dwi Cahyo lantaran mengambil serta menggadaikan mobil-mobil senilai 110 juta. Padahal mobil itu digunakan untuk keperluan anaknya sekolah. Menurut Oki, mantan suaminya itu telah mengambil mobil dari rumahnya tanpa izin pada saat dirinya tidak berada di rumah. Selain itu, Oki juga mengungkap tanggung jawab Gunawan yang tidak juga memenuhi kebutuhan biaya anak sebesar 5 juta per bulan sesuai dengan putusan pengadilan. Dan ternyata digadaikan oleh Pak Gunawan tanpa persetujuan secara langsung dari Boki. Jadi dengan ini kami membuat teguran terbuka untuk Pak Gunawan agar segera mengembalikan mobil tersebut ke dalam keadaan semula. Tapi jawaban dia adalah mobil itu saya yang beli, saya punya hak penuh atas mobil itu. Sedangkan di putusan pengadilan, mobil itu untuk Miro. BPKB digadai? Enggak. Jadi dia gadaikan dulu. Dia gadaikan dulu di bulan Maret. Nah, sebenarnya kalau saya kan saya bilang tadi, dia hanya karena satu hari mobil saya ambil langsung lantas tidak mau bayar kewajiban. Saya pertanyakan kemana uang hasil dari PPKB mobil sampai kamu tidak bisa bayar itu kewajiban kamu untuk Miro. Oki yang didampingi kuasa hukumnya merasa kesal dan meminta agar Gunawan segera mengembalikan mobil yang digadaikannya sejumlah 110 juta rupiah. Sebab mobil itu merupakan salah satu harta gonogini sesuai dengan ketetapan putusan Pengadilan Agama Bogor. Oki beserta kuasa hukum memberi waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak dikembalikan akan dilanjutkan ke jalur hukum atas dugaan penggelapan. 3 kali 24 jam dikembalikan. Terus diselesaikanlah urusannya dengan finance, pokoknya semua seperti sedia kala. Untuk Om Gunawan, sejauh ini kita lebih condong dan lebih concern ke penggelapan. Sementara Oki kesal dengan sikap Gunawan yang menggadaikan mobil milik anaknya. Kesha Alvaro Putra Sigit tengah berbahagia lantaran Pasha Ungu ayahnya memberi hadiah mobil mewah impian di ulang tahunnya ke-20 pada bulan Mei lalu. Gini aku ya udah, kalau saya sih intinya selama itu menjadi penyemangat kerja, selama itu menjadi salah satu alat untuk dia lebih fokus, mau bersemangat gitu kan, ya nggak apa-apa. Pasha beralasan pemberian hadiah mobil mewah itu sesuai dengan permintaan Kesha dan berharap bisa dirawat dengan baik, sekaligus bentuk dukungannya sebagai ayah untuk perkembangan karir putranya. Nggak nyampe juga, ya yang penting sih kakak Kisha suka, terus juga itu juga jadi motivasi kakak buat lebih semangat lagi. Jadi pas dikasih juga kayak dirinya kasih tahu kakak harus bisa bertanggung jawab, gitu, harus hati-hati juga kalau misalnya naik mobil ya kan, nggak usah kebut-kebutan. Terus Nggak mungkin lah mau sampai gimana sih, namanya orang tua tetap orang tua kan, tapi selama orang tua juga punya kemampuan, saya kira kalau masih wajar masih nggak ada masalah. Mendapat hadiah dan membanggakan juga dirasakan oleh Charlie Van Houten. Usai menerima gitar tua milik salah satu personil band idolanya Erosella on Seven secara langsung dari pemiliknya, Charlie pun merasa bangga dan mengaku akan lebih bersemangat untuk membuat karya. Dari era sebelum dapat custom shop. Oh ini? Iya. Tapi berat loh Mas? Berat. Zaman dulu segitu nggak kerasa berat, nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Sekarang pembanding udah banyak. Iya. Ini serah terima ke dapur. Sampean, serah terima kasih. ini gimana? Mas, tak naik mas. Matur nuwun nggih Mas. Iya, sama-sama mas. Pengen. Spesial. Bukan hanya membahagiakan sahabatnya, gitaris bernama Eros Chandra ini juga melelang gitar kesayangannya. Gitar yang menemani karirnya itu dimulai pada 8 Juni 2024 dengan harga 5 juta dan berakhir pada 9 Juni 2024 dengan harga tertinggi 125 juta rupiah. Dana yang terkumpul kemudian diteruskan untuk donasi korban perang di Gaza. Aku sama istriku sih sebenarnya kalau dari uang pribadi itu udah sering. Cuman kali ini aku kepengen berbagi sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada kepikiran kok ternyata responnya sampai kayak begitu gitu. Tapi yang utama memang pengen berbagi bahwa gitar itu biar bermanfaat buat umat manusia lah.
5 remaja sekolah menengah pertama di Jakarta menuai kecaman publik usai membuat video yang diduga menghina penderitaan warga Gaza Palestina di sebuah restoran cepat saji. Di tengah rintihan anak-anak Gaza yang tak bisa hidup layak, bahkan banyak kehilangan nyawa, justru dibuat kelakar canda. Sontak saja perilaku nirempati yang dilakukan ABG Tanggung itu membuat warganet geram. Setelah dikecam, 5 remaja tersebut akhirnya meminta maaf. Kelima remaja yang berada di video viral sebelumnya itu bergantian mengucapkan permintaan maaf dalam video. Ini sungguh memalukan dan seharusnya tidak pantas untuk dijadikan candaan karena ini adalah kemanusiaan, karena ini adalah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh warga Palestina, dan ini bisa menjadi pelajaran bahwa memang pendidikan moral itu penting untuk di lingkungan sekolah. Meski sudah meminta maaf dan tak bakal mengulangi, namun Dinas Pendidikan Jakarta meminta agar para remaja tersebut melakukan wajib lapor kepada guru BK di sekolahnya masing-masing selama sepekan. Mereka akan diberi pembinaan. Darahnya, tulangnya, Masya Allah, dagingnya. Ini sih perlu mendapat pelajaran banget buat orang tua ya. Buat orang tua jangan diserahkan begitu aja kepada guru di sekolahan. Moral di rumah juga harus diajarin ya. Bagaimana kita bisa empati, bisa simpati kepada bangsa lain atau kepada bangsa sendiri. Ini semua pelajaran dimulai dari rumah ya. Dari rumah baru di sekolah. Polres Cianjur mengamankan seorang pemuda bernama Yasin alias Ibeng. Pemuda itu diamankan karena membuat konten berbahaya bermain sepatu roda di tengah jalan di Puncak Pas Cianjur, Jawa Barat. Yasin terlihat memberi klarifikasi. Di kanan kirinya ada petugas polisi berseragam. Pada hari ini Selasa 11 Juni 2024, nama saya Yasin alias Ibeng. Saya ingin mengklarifikasi tentang pembuatan video di sosial media yang bermain sepatu roda di Jalan Raya Puncak Pas Cianjur yang sedang ramai di sosial media. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak karena membuat kegaduhan tentang pembuatan video tersebut. Video tersebut tidak bermaksud untuk merugikan semua pihak. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kapolres Cianjur dan jajarannya sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Selain membahayakan dirinya sendiri, hal itu bisa membahayakan pengendara lain. Kalau bahasa Sundanya itu kagok ya, dan itu bukan hal yang patut dicontoh. Masih banyak tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk bermain sepatu roda. Yasin meminta maaf karena ulahnya yang viral itu membuat heboh. Di video yang viral, Yasin ketika itu terlihat santai bermain sepatu roda. Padahal dia bermain tak jauh dari markas polisi di Puncak Pas. Meski saat itu jalanan tampak lengang, tentu saja aksinya bermain sepatu roda yang diabadikan itu dinilai membahayakan dirinya dan juga pengguna jalan yang lain. Mengingatkan saya bahwa perbuatan saya yaitu olahraga bermain sepatu roda di jalan raya bisa membahayakan saya sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Dan dari hal tersebut sekali lagi saya memohon maaf dan saya akan membuat konten video tentang olahraga bermain sepatu roda di tempat yang semestinya. Sebenarnya keren sih aksinya, luar biasa. Saya juga salut, pengen kayak masnya gitu. Tapi di sini konteksnya adalah disayangkan karena di tempat jalanan umum itu kan kendaraan lalu lalang dan itu ramai sekali. Takutnya itu membahayakan diri sendiri dan bukan saja membahayakan sendiri, terutama orang lain juga gitu.
Berbanding terbalik dengan tingkah pemuda yang berubah sopan dan minta maaf pasca dihujat, seorang anak kecil mendadak viral karena kesopanannya. Dalam video berdurasi singkat itu, bocah belia tampak malu-malu ketika hendak diberi hadiah oleh seseorang. Ia pun akhirnya berani mendekat secara perlahan-lahan ketika salah satu panitia mulai menuntunnya. Namun sebelum mengambil hadiah berupa makanan, tangan bocah tersebut menunjukkan sikap sopan hingga akhirnya ia mengambil makanan tersebut. Aduh, si dedeknya santuy banget. Lihat anak kecil yang masih umur belia itu sudah sikapnya sudah seperti itu. Itu harus terus dijaga tuh sampai besar nanti. Nah, untuk orang-orang tua yang kadang suka main emosian tuh harus lihat contoh anak kecil yang kecil-kecil udah sifatnya dan sikapnya seperti itu. Sontak saja perilaku sopan anak kecil tersebut mendapat pujian dari warganet. Adab kesopanannya itu tentu saja memantik rasa haru para warganet meski usianya masih kecil. Siapa yang tak bangga memiliki anak dengan adab yang baik? Kebanggaan juga dirasakan Fairuz Arafik dan Sony Septian kepada King Fas yang di Idul Adha tahun ini ingin berkurban. Niatan untuk membeli hewan kurban itu memang sudah dipersiapkan sejak lama oleh Fas. Ia mulai menabung hingga akhirnya uang itu terkumpul. Nah, hari ini kegiatannya pertama kalinya nih, ibaratnya Abang Fas melakukan kurban gitu. Jadi kurbannya nih pertama kali benar-benar pakai uang sendiri gitu. Dan alhamdulillah itu dari keinginan dari Abang Fas sendiri. Jadinya happy banget, sebenarnya aku semangat karena ngelihat Abang Fas mau berkurban pakai uang sendiri gitu kan. Dan itu dari diri dia sendiri yang ngomong, aku pengen berkurban deh Ma gitu. Jadinya aku seneng sih gitu. Dan udah gitu, begitu dia tahu ternyata berkurbannya itu bisa disalurkan ke Palestina, dia makin happy lagi gitu. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa bisa diterima oleh yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Soalnya waktu itu kan ceritanya lagi sholat di musola, tiba-tiba tuh kayak ada brosur, jadi aku lihat, aku baca, terus aku bawa, terus aku tunjukin ke mami. Iya makanya gitu, terus dia ngeliat brosur itu, terus dia langsung bilang, Mam, abang boleh berkurban nggak, katanya gitu kan. Terus aku waktu itu saat itu kayak ya udahlah, namanya orang tua boleh, aku gituin dulu. Aku mau tahu nih anaknya masih berubah pikiran nggak gitu, kira-kira besok atau lusa apa gimana gitu. Terus ternyata tiba-tiba dia nanya lagi ke aku, Mam kapan kita berkurban? Tentu saja niatan Fas disambut penuh sukacita oleh Fairuz dan juga Sony. Apalagi hewan kurbannya itu untuk aksi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Lantas apa yang membuat Fas tergerak hatinya untuk berkurban di usianya yang masih belia? Ya gara-gara mami dia aja sih. Oh ya? Kan mami dia biasanya kan tiap tahun kurban. Iya, terus waktu itu kan pas dia lagi nyari-nyari hewan kurban, abang liatin kan. Iya benar. Terus tiba-tiba kayak kepikiran sendiri aja pengen kayak kurban gitu. Nah itu tuh waktu di musola apa yang di masjid ya? Di musola yang mana? Ya waktu itu Dedi tuh di rumah lagi nyari-nyari. Iya benar-benar. Terus pas juga waktu itu lagi di mau keluar pas di musolanya. Iya sih bakal disalurin ke Palestina karena kan di situ keadaannya juga lagi perang. Sedih ya bang, sedih banget. Aku sering ngasih lihat dia. Kadang kalau dia lagi makannya suka nggak habis gitu. Terus aku kasih lihat video teman-teman saudara-saudara yang di Palestina yang mereka tuh makan sampai ngantri bawa-bawa mangkok yang kayak makanannya tuh cuma yang ala kadarnya gitu. Terus dia langsung gini, oh gitu ya, iya makanya kalau lagi makan nggak boleh nggak dihabisin, yang mereka di sana aja susah makan. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya mulai saat itu tuh dia makan nggak pernah nggak habis, jadi selalu habis. Masya Allah, dia hatinya tuh luar biasa banget ini anak.
gadis yang masih di bawah umur menggendong bayi mungil diduga masih berusia 6 bulan. Gadis yang diketahui masih duduk di bangku SMP itu secara mengejutkan melakukan pengakuan jika dirinya telah melahirkan bayi buah cinta terlarangnya dengan seorang diduga putra oknum polisi. Gadis asal kota Bekasi, Jawa Barat itu sengaja datang bersama orang tuanya mengadu ke pria berseragam putih agar mendapat pertanggungjawaban dari ayah si jabang bayi. Terus dia bilang apa? Pertahanin, terus nggak tahu jawab dia. Nggak pernah berobat ke dokter, periksa. Nah ini lagi-lagi ada kejadian kayak gini ya, mungkin seharusnya kita sebagai cewek lebih hati-hati sih kalau kenal sama orang, apalagi di umur-umur segitu ya, masih SMP, SMA, kuliah juga itu masih harus hati-hati banget karena umur-umur segitu kan biasanya kayak kemakan bualan-bualan kata-kata cinta dari laki-laki nih ya, sampai mau memberikan segalanya gitu dan kayak nggak memikirkan ke depannya. Sebelum mengadukan dan videonya viral di akun TikTok, pihak keluarga gadis yang masih berusia 14 tahun ini mengaku sudah mendatangi keluarga kekasihnya saat masih belum melahirkan. Namun orang tua kekasihnya yang diduga oknum polisi justru tak mau bertanggung jawab. Makanya yang polisi cuma mau bertanggung jawab atas biaya, tapi sampai sekarang ya. Sampai lahir? Sampai lahir Nggak pernah datang? Enggak, sama sekali enggak. Setelah lahir nggak pernah datang? Iya. Kasus ini pun kini mendapatkan perhatian pihak Polres Bekasi. Lantas apa kata selebriti ihwal fenomena kenakalan remaja yang berujung nestapa ini? Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, ada oknum polisi di wilayah jajaran Polres Metro Bekasi Kota, dan kepada Bapak Kapolres juga saya memohon bahwa anak ini SMP kelas 2 14 tahun mendapat sebuah perlakuan yang tidak patut dari seorang oknum aparat kepolisian. Kenapa sih masih banyak oknum atau apa? Sebenarnya sih apapun itu jabatannya, apapun itu pekerjaannya, berapapun usianya, kalau jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Si laki-laki yang lagi dicari ini, yang katanya tidak mau bertanggung jawab ini, ya mau tanggung jawab lah. Gimana pun itu kan waktu itu yang kamu yang melakukan. Balik lagi ini soal humanity, mana hati kita dan empati kita sedang diuji dan sedang dipertanyakan di sini. Saya berdoa yang terbaik buat korban dan semoga ini bisa selesai dengan cepat oleh pihak yang berwajib. Saat si gadis yang baru melahirkan dalam kondisi amat memprihatinkan, di jagat maya juga viral pengakuan dari selebgram Ryuka Bunga, ihwal tabiat suaminya yang tak lain Harry Hore, pria yang dikenal dengan monolog satirnya di akun Instagram dan TikTok. Harry diduga melakukan percakapan dengan wanita lain saat Ryuka berada di Eropa. Chat-chat dugaan adanya hubungan terlarang antara Harry dan wanita di masa lalunya bahkan dibongkar Ryuka di jagat maya. Amat disayangkan Harry yang kerap menyindir tindakan minor cinta terlarang melalui postingan videonya justru terjebak oleh godaan wanita di masa lalu. Padahal dalam sebuah video, ia pernah menyindir jika hubungan asmara tak boleh diganggu dengan cinta dengan orang di masa lalu. Malu juga sama netizen, gue sering bikin konten bermoral, guanya nggak bermoral. Tak tahan tertikam oleh sindiran syarat satirnya sendiri, Harry Hore yang terancam digugat cerai Ryuka akhirnya buka suara. Melalui postingan videonya, Harry akhirnya meminta maaf pada sang istri seraya menyesali tindakannya yang sudah tergoda ajakan wanita di masa lalunya. Lantas akankah dengan pengakuan terbuka Harry, Ryuka akan tetap menggugat cerai suaminya? Waktu itu istriku lagi di Eropa, tiba-tiba orang itu nge-WhatsApp gua. Salahnya gua adalah meladeni. Lalu kami ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya bilang kalau dulu kami punya perasaan. Gue tahu itu chatnya kelewat batas dan gue sadar banget ternyata itu perselingkuhan. Gak seharusnya gue kegenitan, gak seharusnya gue balas chat tersebut dengan
rayuan, pujian, ajakan atau apapun lah. Gue menyesal, gue minta maaf. Setelah kejadian malam itu sama sekali gak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Karena sedikit pun gak ada niat di hati gue untuk berselingkuh atau berkhianat, gak ada. Ini gue bukan mau ngebela diri karena gue tahu banget ini fatal banget kesalahan gue. Gue cuma berharap Bunga memaafkan gue dan masih menerima gue di hatinya. Karena jujur gue malu banget sama dia. Bunga tuh udah baik banget sama gue, udah peduli, udah percaya. Tiba-tiba gue menghancurkan semuanya dengan kelakuan gue yang gak jelas. Gue menyesal. Semoga gue masih berjodoh sama Bunga dan Bunga masih kasih kesempatan gue untuk perbaiki semuanya. Buat yang pasangannya selingkuh, langsung tinggalin. Selingkuh itu bukan hal sepele. Bukan perkara dia minta maaf semua beres baik-baik aja. Enggak. Seberapapun sering ketahuan selingkuh, kalau itu masih merasa aman dan menguntungkan, bakal dilakuin lagi. Makanya orang selingkuh itu nggak akan pernah bisa berubah. Justru dia makin jago menyembunyikan semuanya. Ya udah tinggalin. Kecuali lu emang. Sementara itu dari kota Jambi, kabar heboh mencuat seputar penangkapan kekasih Dinar Kendi, yakni pengusaha kapal tongkang Avandi Susilo alias Ko Apek. Pengusaha ini ditangkap polisi setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dan penggelapan dalam jabatan. Polisi menangkap kekasih Dinar Kendi ini di depan rumahnya saat berada di Bandara Sultan Taha Jambi usai ditangkap Kamis 13 Juni kemarin dengan tangan terborgol dan pengawalan Polda Jambi. Ia hanya tersenyum dan bungkam 1000 bahasa. Sehat kok? Sehat. Gimana kok? Kenapa kok mangkir 2 kali dipanggil kok? Ada alasan khusus apa gitu? Kiri. Saudara KH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak diindahkan, ya, tanpa ada keterangan yang jelas, melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saudara AF alias KA. Ya, sebelumnya Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra ini ditangkap paksa pihak Polda Jambi di rumahnya, kawasan Tangerang, Banten pada Rabu 12 Juni dini hari lalu. Ia ditangkap paksa setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi dan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dan penggelapan dalam jabatan. Mbak Dinar sehat kok? Jadi dia itu kasusnya tuh kayak gini loh. Dia itu saling lapor sama ayah angkatnya. Karena aku bingung sih, jadi aku dari pihak pelapor juga aku ada komunikasi kayak teman-temannya pihak pelapor, udah tuh jangan, maksud tuh jangan berantem hukum lah. Tersangka resmi dilaporkan ke Polda Jambi pada bulan April lalu dengan dugaan adanya pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Ko Apek menawarkan korban untuk mengurus dokumen kepemilikan kapal milik korban di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talang Duku Jambi. Atas jasanya itu, kekasih Dinar Kendi ini diberi jabatan Kepala Cabang PT SBS di Jambi dan menjalankan operasional di Jambi. Tapi sayang, jabatan itu justru disalahgunakan Ko Apek. Kapal yang dikirim korban ke Jambi diduga malah sudah dibalik nama atas nama perusahaan tersangka Avandi Susilo alias Ko Apek. Dari hasil penyelidikan polisi, ada 1 kapal dan 1 tongkang yang telah dibalik namakan, yakni TB FBS 86 dan FBS 686. Terhadap yang bersangkutan dan sesuai prosedur, karena selama ini yang bersangkutan tidak kooperatif, penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka mulai dari malam ini. Dari ayah angkatnya aku kenal, pernah ketemu juga. Suka nelpon aku, udah damaiin kalau bisa. Aku udah ngomong, aku udah bilang gitu kan. Cuman ya
ya gitulah. Susah lah kalau cowok, kalau apa gengsinya tinggi ya kan jadinya. Selain menetapkan Ko Apek jadi tersangka dan telah ditangkap paksa, penyidik Ditreskrimum Polda Jambi juga telah menetapkan 2 tersangka baru, yakni berinisial S yang turut serta memalsukan dokumen dan seorang pegawai negeri sipil Syah Bandar Talang Duku sebagai juru ukur dan operator pelayanan pendaftaran di kantor Syah Bandar. Ada tersangka baru yang kita tetapkan yang ada kaitannya dengan perkara pemalsuan. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka tersebut. Sebelum kasus penyalahgunaan jabatan perusahaan, nama Ko Apek karib di telinga publik dunia hiburan karena disebut-sebut telah menjalin cinta terlarang dengan Dinar Candy. 10 November 2023 lalu, Dinar Candy bahkan dilaporkan mantan istri Ko Apek Ayu Soraya ke Polda Jambi atas tuduhan perzinahan dan perselingkuhan. Namun laporan yang sempat diladeni Dinar Candy itu seolah senyap begitu saja. Dinar tak gentar dengan tuduhan mantan istri Ko Apek dan terus menjalin cinta dengan pengusaha tersebut. Lantas benarkah laporan atas kasus penyalahgunaan jabatan ini juga ada kaitannya dengan laporan mantan istri Ko Apek? Gimana ya aku jelasinnya, ya emang awalnya dia yang ngejar aku kayak gitu. Ya terserah. Oh bener dan nikah, maaf nih. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih ngomong kayak gitu. Di tempat berbeda, selebgram Puji Utami ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Jakarta Barat kemarin terkait laporannya atas mantan manajernya yang diduga melakukan penggelapan uang miliknya. Selama kurang lebih 3 jam, Puji diminta keterangan seputar kontrak yang sudah dilakukan bersama mantan manajernya itu. Dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya, tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan, untuk memperkuat, jadi hari ini kita tambahkan lagi. Banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Dari sekian banyak kontrak, kubu Puji menuding ada banyak kontrak yang tidak dirampungkan mantan manajernya hingga ia kehilangan uang karena masuk ke rekening mantan manajernya. Ya, sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama, dengan siapa kerjasamanya. Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Kasus laporan dugaan penggelapan uang ini memang cukup alot hingga belum masuk ke persidangan. Lantas akankah kasus yang tengah ditangani kepolisian Polres Jakarta Barat ini akan segera masuk ke meja hijau alias P21? Apa harapan dari Puji dan kuasa hukumnya? Per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Klien kami ingin lanjut kasusnya, proses ke jalur hukum sampai selesai. Misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Jadi aku rasa nggak bisa didiemin terus.